Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan hingga mampu berkumpul dalam kegiatan hari ini. Yang terhormat dosen pemampu mata kuliah psikologi, dosen Erham. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan tugas mata kuliah psikologi dengan tema rancangan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi bayi dari usia 0 sampai 2 tahun. Kami beranggotakan 5 orang, saya sendiri Amin Rashid selaku moderator, juga ditemani dengan 4 teman-teman. Ada Ahmad Fikri Haikal, Fauzan Maulana Munif, juga Ibnu Adi Prastio, juga Nanda Herliana Putri. Baik, langsung saja untuk pembahasan materinya, saya akan persilahkan kepada Nanda. Padanya tempat dan layar kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik perkembangan bayi 0 sampai 2 tahun. Masa bayi merupakan masa kehidupan pada usia 0 sampai 2 tahun. Tetapi selama 2 minggu pertama setelah kelahiran diberi istilah masa bayi baru lahir neonatal karena memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan masa bayi tersendiri berlangsung pada 2 minggu setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. A. Masa bayi lahir atau neonatal 0 sampai 2 minggu. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Pada masa ini, biasanya terjadi penurunan berat badan akibat adanya kesulitan bayi yang baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan baru yang dimaksud ialah luar rahim. Dan sering kali juga terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung. Dan biasanya untuk rambut halus di bagian punggung akan segera menghilang. Dan yang kedua, perkembangan motorik. Biasanya dengan gerakan-gerakan bayi baru lahir itu bersifat acak dan tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian di lingkungan. Dan dapat dijelaskan dengan 2 bagian teori, yaitu gerakan menyeluruh dan gerakan khusus. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Pada perkembangan ini, lebih tepat dikatakan vokalisasi yang dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu suara tangis dan suara eksplosif. Dan yang terakhir, perkembangan kesadaran dan emosi. Kesadaran bayi baru lahir masih kabur, artinya bayi baru lahir tidak menyadari sepenuhnya tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi itu penjelasan karakteristik perkembangan bayi dari usia 0 sampai 2 tahun. Mungkin akan dilanjut dengan Ibnu Adi. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nanda. Bagian B, masa bayi 2 minggu sampai 2 tahun. Dilihat dari perkembangan fisik, selama 6 bulan pertama pertumbuhan terus meningkat, kemudian mulai menurun. Selama 1 tahun, peningkatan berat badan lebih besar dibandingkan peningkatan tinggi badan. Selama tahun kedua, ketika proporsi tubuh berubah, bayi mulai memperlihatkan kecenderungan bangun tubuh yang khas, seperti ektromorfik, mesomorfik, atau endomorfik. Dilihat dari aspek perkembangan motorik, yang pertama gerak refleks tersenyum muncul pada minggu pertama, sedangkan reaksi tersenyum mulai antara bulan ketiga dan keempat. Bayi dapat melakukan posisi terengkurap pada usia 1 bulan dan posisi telentang pada usia 5 bulan. Pada usia 4-6 bulan, bayi dapat bermain dengan kedua tangan dan memasukkannya ke dalam mulut, menoleh mencari datangnya suara, berusaha meraih dan menyentuh benda,
juga memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain. Pada usia 7-9 bulan, bayi mulai senang mengoceh, dapat berdiri jika dipegang, memperhatikan gerak-gerik orang lain, dan mulai merangkak. Pada usia 10-12 bulan, bayi mulai belajar berdiri sendiri sambil berpegangan, belajar berjalan dengan berpegangan, dan merangkak dengan cepat. Pada usia 1-2 tahun, timbul gerakan refleks, penurunan tangisan, mulai menarik dan mendorong benda berat, dan meningkatnya kemampuan bergerak lainnya. Dilihat dari perkembangan moral dan agama, pada usia 2 minggu sampai 2 tahun, anak belum dapat melakukan penalaran atau penilaian terhadap aturan atau norma yang dikenakan padanya, sehingga anak masih memandang kaku pada aturan-aturan tersebut. Juga anak belum dapat mengerti mengenai agama, dia hanya melihat dan mengikuti apa yang orang lakukan jika sedang sholat atau mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan Maulana. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih, Ibnu. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Ekspresi muka berbicara, nada suara, dan isyarat-isyarat tangan membantu bayi atau anak untuk mengerti apa yang dilakukan padanya. Pada usia 6 bulan bisa mengucapkan ma, dada, nana, tata, dan lain sebagainya. Pada usia 12 sampai 18 bulan sudah mengerti kata-kata, misalnya ibu, bapak, makanan, mainan, dan bagian badan. Selanjutnya, perkembangan intelektual. Kemampuan intelektual untuk mengenal lingkungan baik menggunakan sistem pengendaraan atau gerak motorik. Karena syaraf-syaraf otak yang belum matang, maka pengenalan lingkungan tersebut seringkali tidak logis dan tidak realistis. Selanjutnya, perkembangan sosio-emosional. Pada usia 2 bulan, bayi responsif terhadap manusia dan bukan manusia. Pada usia 7-12 bulan, bayi mulai takut terhadap orang asing. Usia selanjutnya, 16 bulan sampai 18 bulan, bayi mulai menunjukkan negativisme berupa keras kepala, tidak mau mengikuti perintah orang dewasa. Pada usia 18 sampai 24 bulan, bayi mulai bermain dan berkomunikasi dengan bayi yang lain. Pada usia 1 sampai 2 tahun, anak mulai menunjukkan kemarahan dan agresivitasnya. Pembelajaran pendidikan agama Islam bagi bayi usia 0 sampai 2 tahun. Metode bercerita. Metode bercerita atau kisah yang dapat memberikan kesan pada diri anak didik sehingga dapat mengubah hati nuraninya dan berupaya melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan dari perbuatan yang buruk sebagai dampak dari kisah-kisah itu, seperti mendidik melalui kisah-kisah dalam Al-Quran. Metode selanjutnya, demonstrasi. Metode demonstrasi adalah penyampaian bahan pelajaran dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan kepada anak suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Metode melalui nasihat. Di dalam jiwa terdapat pembawaan untuk terpengaruh oleh kata-kata yang didengar. Pembawaan itu biasanya tidak tetap, selalu berubah-ubah, dan oleh karena itu kata-kata yang disampaikan kepadanya harus diulang-ulang. Nasihat yang berpengaruh membuka jalannya ke dalam jiwa secara langsung. Melalui bimbingan nasihat saja tidaklah cukup. Bila tidak dibarengi dengan keteladanan dan perantara yang memungkinkan,
Bila tersedia suatu teladan yang baik, maka nasihat akan sangat berpengaruh di dalam jiwa dan akan jadi suatu yang sangat besar dalam didikan anak. Metode latihan atau training. Metode latihan merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik pada anak. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk memperoleh suatu kepandaian, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan yang akan dimiliki oleh anak. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fikri. Mangga Fikri, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah metode A, media. Media aditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, kaset, recorder, dan sebagainya. Pembelajaran pendidikan agama Islam juga dapat diterapkan dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran ataupun sholawat melalui radio maupun kaset. Dan yang kedua adalah media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini yang hanya menampilkan gambar, diam, film strip, film rangka, slide, foto, gambar, atau lukisan, cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film tanpa suara, kartun, atau animasi. Dan yang ketiga, media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Seperti pada zaman sekarang, anak-anak dapat melihat cerita para nabi atau kartun yang mengajarkan tentang agama Islam melalui itu. Walaupun anak usia 0-2 tahun belum mengerti apa yang dilihat, akan lebih baik orang tua memberi tontonan seperti sejak dini. Dan yang terakhir adalah media permainan. Dengan cara bermain dan adanya alat peraga yang bersifat edukatif maupun merangsang kemampuan dasar pada anak dan akan menjadi hal yang menyenangkan bagi anak untuk belajar. Selanjutnya adalah C, contoh pembelajaran. Pendidikan akidah. Pada dasarnya dalam kehidupan anak, pendidikan akidah harus terus-menerus ditanamkan pada diri sang anak agar setiap perkembangan dan pertumbuhan senantiasa dilandasi oleh akidah yang baik dan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mengucapkan kata-kata mengagungkan Allah seperti tasbih, tahmid, bismillah, istighfar, salawat, dan doa-doa pendek meskipun anak umur 0-2 tahun belum dapat berbicara dengan jelas dan lancar. Lebih baik orang tua selalu mengucapkan kata-kata tersebut agar terbiasa didengar oleh sang anak sehingga ia mampu mengikutinya. Dan selanjutnya adalah pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah seharusnya dikenal dalam diri anak sedini mungkin agar tumbuh menjadi insan yang benar-benar bertakwa, yakni insan yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat pula dalam menjauhi segala larangannya. Contoh, mengajak anak sholat walaupun akan mengganggu, tetapi itu akan membiasakan anak untuk diajak sholat. Pendidikan dalam rangka mendidik akhlak kepada anak-anak selain harus diberikan keteladanan yang tepat, juga harus ditunjukkan bagaimana harus menghormati dan seterusnya. Misalnya membiasakan anak makan bersama, sebelum makan cuci tangan dulu, tidak boleh makan sebelum membaca doa. Dibiasakan untuk berbagi makanan kepada temannya. Dengan kebiasaan tersebut, diharapkan anak-anak akan terbiasa dengan adab makan tersebut. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh siapa? Itu teruskan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya, pembahasannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Berharap dari apa yang dipaparkan, terkhusus kelompok kita, kelompok kami, kelompok 1 bisa memahaminya.
juga terlebih umumnya kepada siapapun yang mendengarkannya bisa bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf bila mana ada kekurangan, kehilafan dalam pemaparan presentasi kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi pada teman-teman dan mohon maaf kepada semuanya bila mana ada kekurangan pada presentasi kali ini. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.